cangkem itu loh. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat serta senantiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Lagi viral nih kawan-kawannya. Saya mau coba bahas tentang Gus Miftah yang lagi heboh di dunia maya ya kan. Yang koron katanya dia menghina bakul es gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau dari saya pribadi ya menelaah video ini nih sebenarnya aslinya pada awalnya tuh Gus Miftah tujuannya tuh bercanda ya, karena saya sering ngikut ceramah-ceramah beliau ya di media sosial gitu ya begitu. Jadi memang ceramahnya nih vulgar gitu kan ya, ya ala-ala muda banget gitu kan ya, yang suka candaan gitu misalkan cuk jaran gitu kan, kayak begitu gitulah ya. Jadi ya, nah karena Gus Miftah ini status sosialnya tuh sudah berbeda kawan-kawan ya, Gus Miftah ya. Jadi jadi Gus Miftah ini ya kan sekarang sudah jadi utusan khusus presiden kawan-kawan ya kan. Jadi apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan gitu jadi sorotan publik gitu kan ya. Apalagi ada pihak-pihak tertentu yang mungkin berkaitan dengan politik dan lain sebagainya ya kan. Ya digoreng gitu kan, digoreng seolah-olah kelakuan Gus Miftah ini memang begitu banget gitu kan, seolah-olah menghina merendahkan bakul es gitu. Padahal nggak, aslinya siapa itu si bakul es ini, bapak-bapak bakul es itu siapa yang lupa namanya saya, itu emang spesialis tukang bakul es di pengajian-pengajian ya, bahwa beliau itu juga bapak itu juga sebenarnya juga jamaahnya kok gitu kan. Emang dia udah tahu banget karakter si Gus Miftah ini gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada rasa ketersinggungan atau harus bermaaf-maafan tuh nggak ada, karena udah paham lah ya sebenarnya kan seperti itu gitu kan ya. Cuman beda gitu kan, posisi Gus Miftah nih sekarang udah beda. Beliau tuh sekarang ya Gus ya, Gus Miftah tuh udah jadi tokoh utusan presiden ya, utusan khusus presiden. Jadi segala sesuatu yang diucapkan, yang disampaikan, tindak tanduk itu sangat disoroti banget gitu kan ya. Nah begitu. Langsung saja kita ke videonya. Gimana sih sebenarnya video viral yang seolah-olah Gus Miftah ini merendahkan bapak-bapak penjual es di pengajiannya begitu kan. Yuk kita simak dulu. Es teh cangkem itu loh. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya kono didol goblok. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larung payu wis tadi. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sih. Mulih ndalah bojone meteng. Lha kok ya nih. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Loh, bakul es loh, bakul es loh. Istana sudah mengatakan bahwa jangan pernah melakukan hal itu, bahkan itu tidak sesuai dengan apa yang Jadi merambah kemana-mana ya kawan-kawan, sampai pihak istana tuh merespon, bahkan sempat dibahas di forum DPR ya. Bahkan Puan Maharani juga berkomentar. Yanto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima. Jadi udah beda ya Gus ya. Gus Miftah nih bukan cuma sekedar penceramah sekarang nih. Jadi sudah menjadi tokoh publis ya, satu figur yang segala apa yang dilakukan nih memang ya disoroti banget gitu kan. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu tuh justru menjadi celah, menjadi sesuatu yang dipolitisasi, kemudian menjatuhkan marwah Gus Miftah sendiri gitu kan ya. Ya kalau saya pribadi sih paham gitu, Gus Miftah ya emang begitu gitu kan ya. Jadi candaan-candaan beliau di satu pengajian tuh memang tujuannya ya apa ya, kalau zaman sekarang nih dengan candaan intermezzo seperti itu begitu kan, mungkin lucu-lucuan atau lain sebagainya gitu, yang apa diharapkan untuk
menimbulkan suatu keakraban, hidupnya suasana suatu Banjelis seperti itu kan. Jadi gampang dicerna, gampang dimengerti dengan bahasa-bahasa umum seperti itu kan. Misalkan ya sebenarnya sih kalau bahasa gitu kan dan lain-lain gitu sebenarnya kan bahasa-bahasa misalkan antar sesama seusia lah ya, apalagi usia muda dengan usia muda seperti itu lain cerita sih Gus ya aslinya. Ya maaf Gus bukan ngajarin gitu kan. Sebenarnya saya juga orang yang mengagumi ceramah-ceramah Gus Miftah ini gitu kan. Jadi ya itu Gus karena sudut pandang orang tuh berbeda, di sisi lain kan seperti itu begitu. Juga netizen ini sudut pandangnya berbeda. Udah gitu ya orang-orang yang kreatif tuh emang sengaja gitu kan, jadi bikin seolah-olah Gus Miftah tuh berlebihan banget. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Utusan Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah melakukan klarifikasi dan meminta maaf terkait pernyataannya terhadap penjual es teh. Ia mengaku ucapannya tidak pantas dan berlebihan saat menegur penjual es teh dan berharap masyarakat dapat membuka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya meminta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi. Saya butuh silaturahmi dengan Kang Son Haji, kalau es viral. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Terus di mana-mana di Purworejo mengikuti, sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Son. Sudah, kalau masalah batin. Dan gak ngira ya? Iya Pak, iya Pak. Pendapatmu gini, moro-moro rame. Kayaknya kalah kalau niatnya guyon malah jadi kedawan-dawan. Tapi hikmah itu mau. Mari kita bisa pengajian di sini. Alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya bakul es teh, tuan haji. Alhamdulillah lek ngrampok Gus Miftah keturunan. Nyambutnya munggah kanggo es teh. Oke. Bagi dulu borong. Borong. Kenapa juga biasa borong-borong? Biasa. Sering borong-borong. Beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis. Jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi kalau dengan candaan apa usah pala terima kasih pokoknya kalau minta pokoknya segera dari jadwal yang dulu guna tanggal rentuk insya Allah bisa ngaji. Amin. Pokoknya tuan rumah nanti diberes. Siap. Dulu Pak Lurah. Dia ngatain di kamera Pak. Oke, kamera matiin nggih. Karena kalau kesadaran pedagang kelilingan itu kan lagi wajar tuh nih. Nggih, wajar. Nanti dulu kok dulu begitu kok kasih kados di HP. Kok nambah-nambah cukup. Nggih. Ini kalau tetap kalau tapi pun cara tak istilah ini pun ngapur-ngapuranan jadi ini pun boten enten apa-apa. Pun pada-padangan apa kalian kantor. Nggih. Juta. Tak dari kita tanggal 17 itu kayak berbeda tetap aja maafin gitu. Oh, jadi aseng lagi acara pengajian di Ngesari nggih. Nggih. So, pripun ketemu ini pertama kali langsung nggih? Langsung ketemu saya. Nggih. Pak Abah turun dari mobil, saya juga turun dari mobil. Nggih. Kita bercakap-cakap kita masuk. Nggih. Kalau saya ini ada pertanyaan Pak, tapi lucu. Jo amalan jenengan ini opo ngoten masak. Masya Allah. Iku nggih niku panjenengan nggih. Wong nggih boten nyangka boten nyono nek ajeng kados. Mekaten iki kedadian nyuwun kawula lan nek panjenengan sampun terdiri kawula nggih. Kalau tampil kok enten ini. Ya mau gimana lagi ya kawan-kawan. Satu apresiasi buat Gus Miftah ya dari saya juga ya. Jadi beliau nih ya gentle gitu. Jadi meminta maaf secara publish di media sosial, bahkan langsung menemui bapak-bapak penjual es tersebut begitu kan. Gitu. Cuman di sisi lain ada lagi kawan-kawan ini siapa itu kan ada di sebelah Gus Miftah tuh dia kan ada Kiai Haji siapa tuh kan dia sebenarnya punya pondok pesantren, bahkan media sosialnya tuh diserbu oleh netizen gitu kan seolah-olah beliau nih ngakak
di kala candaan Gus Miftah yang apa? Yang mengatakan bahwa ya kalau masih jual sana, kalau nggak bisa takbir. Itu sebenarnya di situ mereka udah apa sih ya? Sebenarnya satu sama lain di ceramah itu mereka tuh paham, jadi nggak ada sebenarnya nilai penistaan atau nilai penghinaan di situ tuh nggak ada gitu sebenarnya. Cuman ya itulah ya yang karena Gus Miftah ini sekarang tokoh besar gitu kan, jadi digoreng oleh teman-teman netizen, apalagi orang-orang yang memang berniat dalam saingan politik seperti itu kan, ya lain lah ya gitu kan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini lah ya. Namun begitu ya, kan dari sorotan masyarakat nih, justru penjual es ini dapat berkah gitu, dapat berkah dari candaan bulian Gus Miftah ini gitu kan. Jadi menjadi sorotan publis ya, kemudian ya banyak lah ya yang membantu ya, sampai ada yang infak 300 juta dan lain sebagainya, bahkan ada yang menawarin umroh kan seperti itu ya. Ya mudah-mudahan berkas lah Bapak penjual es lah ya, sehat selalu, sukses selalu. Begitu juga dengan Gus Miftah, semoga bisa belajar dari kejadian ini ya kan, bisa lebih hati-hati dalam ceramah-ceramahnya gitu kan ya. Mau apa lagi lah ya kawan-kawannya. Satu pesan dari saya ya kan, jika Anda mendapatkan informasi di media sosial ataupun di media nyata, cari informasi pembanding sebagai narasumber ya kawan-kawan. Jadi cari narasumber pembanding untuk memastikan bahwa berita itu memang valid gitu kan. Kemudian perlu saya tambahkan juga, jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi terhasut ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.